Selamat malam Ibu Guru dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyani Nyari atau biasa dipanggil Sri. Saya dari kelas 11.5 SMA Negeri 5 Ambon. Saat ini saya akan menjelaskan bagaimana asal-usul rumus aturan sinus dan juga kosinus. Jadi bagaimana sih awalnya sehingga bisa dapat rumus aturan sinus dan juga kosinus. Nonton video selengkapnya dan saya akan jelaskan. Oke, kita masuk pada aturan yang pertama, yaitu aturan sinus. Nah, misalkan di sini disajikan sebuah segitiga sembarang, segitiga A, B, dan C. Berarti kita sepakat kalau di sisi di hadapan sudut A ini kita namakan sisi A, di hadapan sudut B kita namakan sisi B, dan di hadapan sudut C yaitu kita namakan sisi C. Apabila kita kaji segitiga sembarangan ini, misal kita ambil garis tinggi dari sudut C. Garis tinggi sendiri merupakan garis yang dibentuk dari suatu sudut dan berpotongan tegak lurus dengan sisi di hadapannya. Di sini akan terbentuk sudut siku-siku, misal siku-siku di D. Apabila kita ambil garis tinggi, maka akan terbentuk dua buah segitiga siku-siku. Maka apabila sudah terbentuk segitiga siku-siku, maka di sini kita bisa terapkan konsep perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Karena di sini terbentuk dua buah segitiga siku-siku, untuk garis tinggi ini kita akan cari keterkaitannya. Bisa kita analisis terlebih dahulu untuk segitiga siku-siku ABC. Pada segitiga ABC, di sini berlaku perbandingan trigonometri untuk sin sudut A kali sin. Itu kan demi atau yang biasa kita sebut depan per miring. Nah, depannya adalah garis T dan miringnya itu adalah garis B. Maka sin A sama dengan T per B. Sin A sama dengan T per B. Sedangkan untuk segitiga BDC sendiri, segitiga siku-siku, apabila kita terapkan konsep perbandingan trigonometri untuk sudut pandang sudut B, maka berlaku sin sudut B sama dengan depan pemiring atau sin B sama dengan T per A. Nah, berarti di sini kan ada hubungannya. Di sini sama semua ada T, berarti T bisa kita kali silang. T dikali sin A, sedangkan di sini A dikali sin B. Nah, di sini kita bisa lihat perbedaannya. Katanya T di sini adalah, sedangkan T ini adalah T yang sama. Pada segitiga sembarangan ini, jadi T sama dengan T. Kalau T-nya sama berarti ini sama. Maka kita bisa tulis B kali sin A sama dengan A kali sin B. Kita bisa kali silang lagi. Berarti di sini berlaku sin A per A sama dengan sin B per B. Juga kita bisa tulis A per sin A sama dengan B per sin B. Inilah konsep aturan sinus. Untuk sisi C kita bisa ambil garis segitiga sama segitiga ABC dari sudut A. Kalau di sini siku-siku berarti ada hubungan segitiga siku-siku. Nah, pada segitiga ACE berarti kan kalau misalnya ini segitiga siku-siku, berarti ini ada dua sudut lancip. Untuk sudut A sendiri kan dia terbagi dua, yang berarti kurang jelas besarnya berapa. Yang jelas adalah sudut C. Maka berlaku sin C sama dengan T per B. Pada segitiga ABE, perhatikan segitiganya siku-siku di E. Kalau sudut A dan B itu sudut lancip, untuk sudut A ini besarnya kan terbagi dua. Untuk sudut yang utuh B, ya maka kita ambil sin B sama dengan depan pemiring atau T per C. Karena T ini adalah T yang sama, maka ini dan ini sama. Berarti B sin C sama dengan C sin B. Jadi sin C per C sama dengan sin B per B. Atau bisa kita tulis C per sin C sama dengan B per sin B. Tapi katanya B per sin B sama dengan A per sin A. Sekarang sama juga B per sin B sama dengan C per sin C. Berarti di sini aturan sinus selengkapnya itu adalah A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Ini merupakan aturan sinus yang kita ketahui. Yang kedua yaitu aturan kosinus. Nah, jadi aturan kosinus itu berasal dari pengembangan C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat kurang 2AB cos C pada sebuah segitiga. Aturan kosinus sebenarnya itu adalah versi lanjutan dari teorema Pythagoras. Kalau segitiganya siku-siku,
maka nilai cos 90 derajat sama dengan 0, sehingga rumusnya berubah menjadi C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, itu sama persis dengan rumus Pitagoras. Nah, jadi asal usul atau penyempurnaan rumus, misalkan ada segitiga dengan sisi A, sisi B, dan sisi C. Sudut C di antara sisi A dan B. Untuk mencari hubungan antara sisi dan sudut, salah satu sisi diproyeksikan memakai konsep kosinus. Nah, langkah ide sederhananya itu adalah bayangkan jika sisi B dijatuhkan ke bawah sehingga terbentuk segitiga siku-siku. Bagian datar dari sisi B menjadi B cos C, sedangkan tinggi segitiganya B sin C. Lalu dipakai teorema Pitagoras pada segitiga siku-siku yang terbentuk. C kuadrat sama dengan A kurang B cos C kuadratkan tambah B sin C dikuadratkan. Kemudian dikembangkan, C kuadrat sama dengan A kuadrat kurang 2AB cos C tambah B kuadrat cos kuadrat C tambah B kuadrat sin kuadrat C. Karena ada identitas trigonometri, sin kuadrat C tambah cos kuadrat C sama dengan 1, maka B kuadrat cos kuadrat C tambah B kuadrat sin kuadrat C sama dengan B kuadrat, sehingga hasil akhirnya itu adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat kurang 2AB cos C. Intinya itu memahaminya itu gampang karena Pitagoras dipakai untuk segitiga siku-siku, kemudian aturan kosinus dipakai untuk semua segitiga. Terus yang ketiga itu rumus ini muncul karena sisi miring dipecah memakai kosinus lalu digabung dengan Pitagoras. Demikian Ibu Guru dan teman-teman yang dapat saya sampaikan mengenai aturan dari rumus sinus dan juga kosinus. Terima kasih.